Assalamualaikum, hai para jenius. Semoga tetap sehat, semoga tetap semangat. Kita di bab 776-780. Selamat bersantai. Bab 776. Kau bukan Zhao Fan. Kakek Zhao menatap Zhao Feng, yang menjadi lebih aneh dan berbicara dengan nada yang sangat percaya diri. Zhao Feng berdiri dengan tangan di belakang punggung dan tetap terlihat tanpa emosi. Jika kakek Zhao belum menemukan jawabannya sekarang, maka ada sesuatu yang salah. Zhao Feng juga tidak berencana untuk menyembunyikannya karena berpura-pura menjadi orang lain terlalu merepotkan. Kau benar, aku bukan Zhao Fan. Zhao Fan yang asli meninggal beberapa bulan yang lalu. Zhao Feng menatap pemandangan sambil berjalan-jalan. Kau membunuhnya dan kemudian mencuri tubuhnya. Mata kakek Zhao melotot saat niat membunuh dan amarahnya muncul. Namun, orang di depannya memiliki tubuh cucunya, jadi dia mencoba mengendalikan diri. Selain itu, orang asing ini sangat tenang dan tidak takut sama sekali, yang secara naluriah membuat kakek Zhao menjadi tenang. Meskipun aku mengambil alih tubuhnya, orang lain yang membunuhnya. Zhao Feng mengayunkan tangannya dengan tanpa ekspresi. Weng, sebuah layar yang terbuat dari air pun muncul di depan mereka dan menunjukkan proses Zhao Feng yang asli sedang dihabisi sebelum akhirnya kilatan cahaya ungu menyatu ke dalam tubuhnya. Keluarga Yin, kakek Zhao terpana, dia bisa mengenali orang-orang tersebut. Mereka berasal dari keluarga Yin. Layar air Zhao Feng bahkan memiliki suara. Keluarga Yin adalah sekelompok bajingan yang iri dengan prestasi Fan. Beraninya mereka melakukan tindakan tak tahu malu seperti itu. Kakek Zhao meraung. Aku hanya meminjam tubuh ini dan hidup sebagai cucumu. Zhao Feng merangkumnya. Mendengar itu, tubuh kakek Zhao bergetar dan dia mulai menangis saat menatap Zhao Feng dengan emosi yang campur aduk. Zhao Feng tahu bahwa kakek Zhao telah menaruh terlalu banyak harapan dan energi pada Zhao Fan yang sebelumnya. Tidak lama kemudian, emosi kakek Zhao akhirnya sedikit tenang. Dia menatap Zhao Feng dan berkata, tidak peduli siapapun dirimu, hiduplah dengan baik dengan tubuhnya. Tentu saja, Zhao Feng tersenyum tipis. Aku akan menjalani kehidupan yang lebih berwarna daripada dia dan menyelesaikan keinginannya semampuku, termasuk menyelesaikan bahaya yang dihadapi oleh keluarga Zhao saat ini. Kata-kata Zhao Feng membuat mata kakek Zhao yang redup berseri-seri lagi. Pada saat ini, dia sepertinya memindahkan harapan Zhao Feng kepada Zhao Feng. Tidak sulit bagi kakek Zhao untuk melihat bahwa kekuatan Zhao Feng sebelum mengambil alih tubuh barunya sebenarnya sangat tinggi. Dia telah mencapai tingkat penguasa sejati dari tingkat manusia sejati hanya dalam waktu beberapa bulan saja, menjinakkan burung Yinming, dan memiliki kucing misterius di sebelahnya yang bisa membunuh pesilat di tingkat panglima penguasa. Bisakah orang biasa melakukannya? Kakek Zhao, ini adalah salah satu balas jasaku. Zhao Feng mengeluarkan botol kecil yang berisi cairan bening. Balas jasa, kakek Zhao meraung. Aku tidak perlu balas jasa apapun. Yang perlu kau lakukan adalah hidup dengan baik dengan tubuhnya. Hanya dengan minum minuman ini, kau benar-benar akan memiliki kehidupan panjang untuk melihat hal tersebut, ujar Zhao Feng sambil tersenyum. Kakek Zhao meminum cairan itu dengan ekspresi bingung. Detik berikutnya, ekspresinya berubah drastis. Anggur. Musim semi abadi. Kakek Zhao merasa bahwa kekuatan hidupnya sedang diisi ulang. Di masa lalu, kecelakaan telah melumpuhkannya dan menurunkan energi kehidupannya secara drastis. Dia hanya memiliki sisa hidup kurang dari 10 tahun. Namun setelah meminum anggur musim semi abadi, dia seolah-olah telah membalikkan waktu. Umurnya telah meningkat hingga 1000 tahun. Memperpanjang umurmu bukan hanya keinginan Zhao Fan, itu juga keinginanmu, kan? Zhao Feng perlahan bertanya. Wajah kakek Zhao sedikit memerah. Memang, dia telah membesarkan Zhao Fan dan memiliki harapan seperti itu di lubuk hatinya. Setelah mengalami hal itu seumur hidupnya, bagaimana mungkin Zhao Feng tidak bisa melihatnya? Zhao Feng kemudian mengambil beberapa obat-obatan berharga untuk menyembuhkan kaki kakek Zhao. Obat-obatan tersebut bisa digunakan untuk menyembuhkan luka-luka raja dan kaisar alam dewa kekosongan, sehingga lebih dari cukup untuk menyembuhkan pesilat di tahapan alam inti asal yang sangat biasa. Hanya dalam waktu 1 jam, umur kakek Zhao telah meningkat 1000 tahun, kakinya yang cacat telah sembuh, dan saat ini pemulihan level pelatihannya bisa diharapkan kapan saja ia mau. Semua itu seperti mimpi. Umurku sekarang telah meningkat hingga 1000 tahun. Dulu, aku bahkan tidak berani berpikir tentang level alam inti asal besar. Tapi sekarang, aku bahkan bisa mencoba mencapai tahapan alam dewa kekosongan di masa depan. Kakek Zhao merasa senang, tetapi juga merasa bersalah pada saat yang sama.
Zhao Feng yang baru ini telah mengubah nasibnya hanya dengan beberapa tindakan saja. Balas dendam untuk cucunya dan kebangkitan keluarga Zhao tergantung padanya. Aku harap tidak ada orang lain yang tahu rahasia ini, kata kakek Zhao. Jika berita ini menyebar, hal tersebut tidak baik untuk keluarga Zhao. Baiklah, Zhao Feng juga memiliki niat seperti itu. Kemudian pada hari itu, para petinggi keluarga Zhao mengadakan pertemuan rahasia dan mengundang Zhao Feng. Feng, kau adalah harapan terbesar keluarga Zhao di Yunling. Keluarga Yin telah mencoba membunuhmu berkali-kali sebelumnya dan mereka pasti tidak akan menyerah dalam waktu dekat ini, kata kepala keluarga. Para petinggi keluarga Zhao sudah tahu bahwa keluarga Yin sebelumnya telah mencoba membunuh Zhao Fen berkali-kali. Selama mereka memiliki Zhao Fen, mereka memiliki kesempatan untuk bangkit. Zhao Fen adalah seorang pesilat jenius yang muncul sekali dalam 1000 tahun yang telah memasuki aliran suci 10.000. Dia telah menjadi jauh lebih kuat dalam beberapa bulan terakhir. Orang bisa membayangkan bahwa, jika Zhao Fen mempertahankan kinerja, ia mungkin bisa menjadi murid seorang raja dan memasuki dimensi ilusi ilahi, yang akan menjadi titik balik utama bagi keluarga Zhao. Kalian bisa memanfaatkanku sebagai umpan, ujar Zhao Feng sambil tersenyum. Alasan utama dia kembali kali ini adalah untuk menyingkirkan keluarga Yin. Pada pagi hari kedua, Zhao Feng meninggalkan kastil keluarga Zhao dan terbang ke puncak gunung yang jaraknya beberapa ratus kilometer jauhnya. Gunung itu dikelilingi oleh awan, dan Zhao Feng duduk dan mulai berlatih. Pada saat ini, Zhao Feng mengedarkan kekuatan teknik 10.000 pikiran ilahi untuk mempelajari teknik petir angin 5 elemen dan tubuh petir suci pada saat yang bersamaan. Dia tidak perlu mempelajari kembali teknik 10.000 pikiran ilahi. Selama kekuatan jiwanya cukup kuat, teknik 10.000 pikiran ilahi akan kembali ke puncaknya sendiri. Itu sama dengan kekuatan keinginan di level kaisarnya karena jiwa dan kesadaran Zhao Feng telah dimasukkan ke dalam mata spiritual dewanya. Bahkan ketika mata spiritual dewa menyatu ke dalam tubuh aslinya, itu tidak akan mengubah pikirannya. Zhao Feng ingat bahwa mata spiritual dewa telah kehilangan hampir semua kekuatan hidupnya ketika menyatu ke dalam tubuhnya, kemudian mulai bangun dan mengubah tubuhnya setelah pulih. Beberapa hari kemudian, pelatihan Zhao Feng meningkat. Dia telah mencapai tahap akhir tingkat penguasa sejati. Teknik petir angin 5 elemen berada di level keempat, di mana air petir angin memperkuat dan menyembuhkan tubuh petir suci, tetapi sulit untuk menembus ke level keempat dari tubuh petir sucinya. Begitu tubuh petir suci mencapai level keempat, kekuatan tubuhku sendiri bisa mendominasi mereka yang berada di tahapan alam inti asal. Zhao Feng sangat menantikan hal itu. Level keempat dari tubuh petir suci memang titik balik yang besar, mirip dengan level keempat dari teknik petir angin 5 elemen. Di malam hari, wosh, wosh, lebih dari belasan sosok hitam muncul di awan. Bocah itu bisa tetap berlatih di sini. Huff, ini jelas trik keluarga Zhao untuk memancing kita, tetapi kekuatan kita dengan mudah melampaui mereka. Kita bisa menghabisi semuanya sekaligus. Yang terlemah di antara mereka telah mencapai tahap akhir level alam inti asal kecil dan kedua pemimpinnya, laki-laki dan perempuan, keduanya adalah pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan. Mu Yue, kau memimpin pasukan untuk membunuh para petinggi keluarga Zhao. Aku akan bunuh bocah berandalan itu sendirian, kata seorang pemuda berotot. Gu Hong, seorang pesilat tingkat penguasa sejati rendahan mengharuskanmu turun tangan secara pribadi untuk menghadapinya. Tanya seorang pesilat di level alam inti asal besar. Pemuda berotot bernama Gu Hong itu menjawab, menurut informasi, bocah ini sangat aneh, dan dia pasti memiliki rahasia. Sebuah cahaya dingin berkilat di mata Gu Hong, serta kilatan keserakahan. Tidak ada yang akan percaya jika seseorang mengatakan bahwa pesilat di tingkat manusia sejati akan dapat mencapai tingkat penguasa sejati hanya dalam waktu beberapa bulan tanpa rahasia khusus. Pergilah. Gu Hong memberikan perintah dan lebih dari belasan sosok menyerbu ke arah gunung tempat Zhao Feng berada. Pemimpin lainnya bernama Mu Yue. Dia adalah wanita kurus yang juga telah mencapai tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan. Timnya terdiri dari 3 pesilat di level alam inti asal besar dan 9 pesilat di tahap puncak level alam inti asal kecil. Sergap, sekelompok sosok hitam itu ditemukan oleh Zhao Feng ketika mereka berjarak 300 km jauhnya. Para petinggi keluarga Zhao di dekatnya melompat keluar dan menyerang. Bunuh. Mu Yue dan Gu Hong memiliki aura yang kuat. Di sisi lain, keluarga Zhao hanya memiliki satu tetua agung di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan dan kekuatan para tetua lainnya yang tersisa tidak sebesar pihak musuh. Hati-hati, musuh memiliki 2 pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan. Suara tetua agung bergema di langit.
Mu Yue dan Gu Hong, dua pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan di pihak keluarga Yin adalah orang luar. Hanya sepertiga anggota dari kelompok itu yang sebenarnya berasal dari keluarga Yin. Orang tua, kemarilah. Mu Yue menebaskan pedangnya dan membelah beberapa gunung. Arg, anggota para petinggi keluarga Zhao yang bersembunyi di dekatnya pun terbelah dua. Tetua agung dari keluarga Zhao harus pergi untuk membantu, tetapi Gu Hong yang lebih kuat menyerang Zhao Feng sendirian. Para petinggi keluarga Zhao mencoba menghentikannya tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Feng, kakek Zhao muncul di belakang Zhao Feng. Wajah tuanya dipenuhi kekhawatiran, dan dia berbicara dengan nada yang sedikit bergetar ketika melihat Gu Hong yang mendekat. Meo, kucing kecil melompat ke bahu Zhao Feng. Biar aku saja. Zhao Feng mengulurkan tangannya dan menghentikan kucing kecil. Rambut hitamnya kemudian berubah menjadi ungu dan bertiup dengan liar di hembusan angin malam. Ilusi kota labirin. Sebuah kabut ungu berkabut mulai berputar-putar di mata kiri Zhao Feng. Wosh! Pemandangannya tiba-tiba berubah. Apa yang sedang terjadi? Para pesilat ahli keluarga Yin memasuki labirin yang berkabut dan berjalan berputar-putar. Mereka tampaknya terjebak dalam labirin yang tak terlihat. Tidak peduli bagaimanapun mereka menyerang, serangan mereka terbatas hanya beberapa ratus meter saja. Ilusi kota labirin ini adalah teknik level domain. Zhao Feng duduk di tanah. Meskipun kekuatan jiwanya baru pulih 1/10 dari puncak kekuatannya, teknik mata spiritual dewanya dapat membuat kerusakan bahkan pada seorang raja sekalipun. Arg, jeritan terdengar di seluruh kota ilusi. Namun, tidak ada pesilat ahli dari keluarga Zhao yang terpengaruh oleh ilusi tersebut. Beberapa saat kemudian, semua orang dari keluarga Yin sudah tewas. Zhao Feng tidak bergerak sama sekali sejak menggunakan teknik ilusi tersebut. Kakek Zhao terlihat sangat terkejut. Yang dia lihat Zhao Feng hanya memelototi mereka lalu para pesilat ahli keluarga Yin akan berhenti bergerak dan tidak melakukan apa-apa saat dibantai. Di dekat kastil keluarga Zhao, pertempuran hidup dan mati telah berakhir begitu saja. Para petinggi keluarga Zhao merasa seolah-olah mereka sedang bermimpi. Semua orang secara naluriah berbalik untuk melihat Zhao Feng di puncak gunung. Rambut ungu pemuda itu tertiup angin dan dia menutup matanya saat mulai berlatih lagi. Meskipun tidak ada yang melihat detailnya, insting mereka memberitahu bahwa pemuda itu telah membalikkan pertempurannya. Itu Feng, dia menyelamatkan keluarga kita. Kakek Zhao bereaksi dan janggutnya bergetar karena kegembiraan dan kebanggaan. Tidak ada orang lain yang melihat prosesnya kecuali dia. Pemuda dengan kucing di bahunya itu tiba-tiba menjadi lebih misterius. Mata para petinggi keluarga Zhao dipenuhi dengan ekspresi kebingungan dan rasa hormat. Awalnya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menang sama sekali. Namun para pesilat ahli keluarga Yin tampaknya telah terhantam oleh sebuah teknik aneh dan tiba-tiba berhenti bergerak dan membiarkan diri mereka dibantai. Cari dan kumpulkan rampasan perang. Perintah tetua agung dari keluarga Zhao. Pesilat ahli yang terlemah dari keluarga Yin yang datang adalah pesilat di tahap akhir level alam inti-inti kecil dan ada beberapa pesilat di level alam inti besar asal dan tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan. Karena itu, rampasan perang akan sangat bagus. Feng, kau bisa memutuskan bagaimana cara membagi rampasan perang ini. Kakek Zhao bangkit dan membagi rampasan perang ke dalam beberapa kategori yang berbeda. Sebagai kakeknya, dia jelas ingin, cucunya, menerima rampasan perang yang terbaik. Zhao Feng sedikit kecewa saat matanya mengamati barang-barang tersebut. Dia hanya memilih beberapa material berelemen air dan beberapa barang biasa lainnya. Sumber daya pelatihan yang biasa tidak diperhatikannya karena tidak ada gunanya baginya. Selama periode waktu ini, keluarga Zhao mencari di sekitar wilayah keluarga Yin untuk membunuh siapa saja yang melarikan diri. 2000 km jauhnya, di sebuah kota tua. Bagaimana mungkin, mereka semua tewas? Pemuda besar berpakaian hitam sedikit tercengang. Jika Zhao Feng ada di sana, dia akan mengenali pemuda itu sebagai Luo Zun. Tuanku, tidak ada seorang pun yang ikut serta dalam penyergapan itu yang berhasil melarikan diri. Keluarga Zhao sekarang mencari di sekitar wilayah keluarga Yin. Seorang lelaki berkulit hitam yang mempelajari ilmu pembunuhan Dao melaporkan dengan ekspresi terkejut. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku pikir seorang pesilat ahli pasti telah membantu keluarga Zhao. Keluarga Zhao mengatur jebakan ini begitu Zhao Feng kembali, kata pria berkulit hitam itu dengan hati-hati. Lebih dari setengah kekuatan keluarga Yin telah dihancurkan. Keluarga Luo juga mengirim beberapa orang dan Luo Zun yang bertanggung jawab atas mereka. Namun, tidak satupun dari mereka mengharapkan kekuatan yang begitu kuat bisa dimusnahkan dalam waktu singkat oleh keluarga Zhao. Pada saat ini, Luo Zun mulai berpikir.
Dia tahu bahwa kemungkinan besar ada pesilat ahli yang mendukung Zhao Feng. Indera ilahinya telah menyapu medan pertempuran, tetapi terganggu oleh sebuah ilusi. Dia hanya bisa melihat bawahannya terbunuh dan kekuatan ilusi datang dari Zhao Feng. Pertama, mundur dan lindungi keluarga Yin. Kilatan petir sepertinya menerangi mata Luo Zun saat dia tiba-tiba teringat sesuatu. Setelah pertempuran tadi, mayoritas pesilat elit keluarga Yin telah terbunuh. Keluarga Zhao pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk memusnahkan seluruh keluarga Yin. Setelah keluarga Yin musnah, keluarga Zhao akan memerintah seluruh wilayah Yunling. Pada saat itu, keluarga Luo tidak akan bisa berbuat banyak karena mereka begitu jauh. Sampai saat ini, Luo Zun dan keluarga Luo tidak dapat ikut campur secara langsung karena keluarga Luo dan Zhao memiliki hubungan berdasarkan pernikahan. Sebenarnya keluarga Luo ingin memutuskan hubungan pernikahan dan keluarga Zhao telah mengirim surat penolakan pertunangan. Semua orang tahu tentang ini. Selain itu, Zhao Fen adalah murid utama dari aliran suci 10.000 dan tidak jauh lagi sampai dia bisa menjadi murid inti. Jika keluarga Luo menyerang keluarga Zhao tanpa alasan, Zhao Feng bisa meminta aliran suci 10.000 untuk membantu dan melindungi mereka, atau dia bisa melaporkan mereka ke bangsawan istana. Selain itu, karena aturan permainan dan keadilan, keluarga Luo tidak bisa menyerang secara langsung karena bahkan jika mereka berhasil melakukannya, nama Pangeran ke-8 akan ternoda. Jika Pangeran ke-8 ingin bersaing dan menjadi putra mahkota dan kemudian menjadi kaisar suci dari penguasa dinasti, ia tidak bisa meninggalkan banyak kelemahan yang terlihat jelas. Kembali di kastil keluarga Zhao, di puncak gunung, Zhao Feng masih melatih teknik petir angin 5 elemen dan tubuh petir suci kun emas. Seolah-olah dia bahkan tidak ikut berpartisipasi dalam pertarungan yang terjadi beberapa saat yang lalu. Feng, pertempuran ini telah melukai keluarga Yin dan mereka telah kehilangan sebagian besar pesilat elitnya. Sekarang adalah kesempatan yang sempurna untuk menghabisi keluarga Yin. Mata Zhao Tianyi berkilauan dengan api ambisi. Seluruh petinggi keluarga dipenuhi dengan keinginan bertempur dan hanya menunggu hari di mana mereka bisa memerintah daerah Yunling. Baiklah, ayo kita pergi. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dengan tegas. Malam itu, sekitar 200 orang pesilat elit dari kastil keluarga Zhao duduk di atas hewan tunggangan atau kapal-kapalnya saat bergerak menuju wilayah keluarga Yin. Keluarga Yin terletak di bagian utara daerah Yunling, sedangkan keluarga Zhao di bagian selatan. Kedua keluarga ini telah berperang untuk waktu yang lama. Akhirnya saatnya untuk melihat siapa yang akan menang. Para pesilat elit keluarga Zhao menyerang masuk ke dalam markas utama keluarga Yin, kastil keluarga Yin. Ketika mereka tiba, keluarga Yin sudah menunggu. Lapisan pelindung kastil keluarga Yin sudah terpasang, dan suasana tegang memenuhi udara. Para penjaga kastil keluarga Yin dipenuhi dengan keputusasaan dan mereka memiliki hanya sedikit niat pertempuran. Kekuatan kedua belah pihak bahkan tidak berada pada level yang sama. Di atas awan, keluarga Zhao tiba lebih cepat dari yang dugaanku. Keluarga Luo tidak akan punya cukup waktu untuk memperkuat mereka. Luo Zun melihat ke bawah. Indera ilahinya sangat tersembunyi saat dia memeriksa pasukan keluarga Zhao. Dia fokus pada Zhao Feng dan kucing kecil di bahunya. Tidak ada yang tahu mengapa, tapi Zhao Feng tersenyum dan melirik ke arah di mana Luo Zun berada sekali atau dua kali. Tubuh Luo Zun bergetar. Bagaimana mungkin pesilat rendahan di tingkat penguasa sejati bisa merasakan indera ilahi dari pesilat di tahapan alam dewa kekosongan? Namun, jika Zhao Feng melihat ke atas hanya kebetulan saja, maka adegan selanjutnya benar-benar mengguncang pikirannya. Meo, kucing kecil di bahu Zhao Feng melirik ke arahnya dengan jijik dan malas. Kucing itu, bagaimana? Luo Zun merasa seolah pemahamannya tentang dunia telah terbalik. Satu hal yang pasti, Zhao Feng dan kucing kecil tahu tentang keberadaannya. Yang membuatnya suasananya lebih buruk lagi adalah mereka bertindak seolah-olah mereka tidak tahu dia ada di sana. Berpikir tentang keanehan pertempuran sebelumnya, Luo Zun merasa bahwa duo manusia dan kucing itu tidak sederhana dan mereka pasti memiliki semacam rahasia. Bunuh. 200 pesilat elit keluarga Zhao melepaskan serangkaian serangan. Boom, boom, boom. Lapisan pelindung kastil keluarga Yin mulai bergetar dan karena keluarga Yin telah kehilangan sebagian besar pesilat ahlinya, mereka pun menjadi ketakutan dan panik. Serang, bagian sudut barat daya, Zhao Feng tiba-tiba berkata dari atas burung Yinming saat mengendalikan pertempurannya. Keluarga Zhao percaya padanya tanpa keraguan dan mulai menyerang sudut barat daya kastil keluarga Yin. Sudut barat daya adalah tempat di mana lapisan pelindung kastil keluarga Yin memiliki kelemahan. Luo Zun hanya bisa menahan nafas panjang.
Dia harus menyapu dengan indera ilahinya secara menyeluruh sebelum akhirnya menemukan kelemahan itu sedangkan Zhao Feng hanya perlu satu tatapan saja untuk menemukannya. Krak, krak, sudut barat daya lapisan pelindungnya mulai retak dan semua orang di kastil keluarga Yin menunjukkan ekspresi tak berdaya dan putus asa. Aku tidak bisa membiarkan keluarga Zhao berhasil dengan mudah. Wajah Luo Zun menjadi dingin. Setidaknya, aku harus mencari tahu seberapa kuatnya Zhao Fen. Setelah itu, ia bersembunyi di awan dan mengedarkan kekuatan keinginan rajanya. Kekuatan luar biasa langsung muncul di dekat titik kelemahan lapisan pelindungnya dan menghentikan serangannya. Luo Zun telah melakukan ini secara diam-diam dan hanya seseorang yang dekat dengan tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan yang bisa merasakannya. Selama Luo Zun tidak melakukan apapun secara terang-terangan, keluarga Zhao tidak akan memiliki bukti. Kekuatannya yang luar biasa tersembunyi dan tidak memiliki karakteristik khusus. Zhao Feng tertawa dengan dingin. Hal itu tidak cukup untuk menghentikan keluarga Zhao. Dia memerintahkan keluarga Zhao dibagi menjadi 4 kelompok dan menyerang beberapa tempat sekaligus. Kekuatan luar biasa terbentuk ketika kekuatan keinginan raja bergabung dengan langit dan bumi. Luo Zun tidak bisa membagi kekuatan luar biasa menjadi beberapa kekuatan yang berbeda, kecuali jika dia melatih teknik seperti teknik 10.000 pikiran ilahi ke tingkatan tertingginya. Zhao Feng yakin akan hal ini. Kekuatan luar biasa hanya dapat digunakan di satu area dan bahkan Zhao Feng pada puncak kekuatannya pun tidak dapat membaginya menjadi beberapa kekuatan terpisah. Hingga saat ini, Zhao Feng juga bisa menggunakan kekuatan luar biasanya, tapi dia tidak ingin semua orang tahu. Berandalan itu, di awan, ekspresi Luo Zun sekali lagi berubah. Itu akan terlalu jelas terlihat jika dia menutupi seluruh kastil keluarga Yin dengan kekuatan luar biasanya dan bahkan jika dia bisa melakukannya, kekuatannya akan menjadi jauh lebih lemah. Krak, krak, boom, keluarga Zhao segera menyerbu ke kastil keluarga Yin. Meo meo, kucing kecil berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu perak dan melompat ke dalam kastil keluarga Yin. Arg, jeritan mulai terdengar ketika beberapa para petinggi keluarga Yin dibunuh oleh cakar kucing kecil. Momentum serangan mereka tidak bisa dihentikan. Keluarga Yin menyerah pada lapisan pelindung dan kotanya dan mulai bergerak mundur. Para pesilat elit keluarga Zhao sudah bersiap-siap dan mengejar mereka. Apa yang terjadi selanjutnya adalah serangan membabi buta. Zhao Feng bahkan tidak perlu melakukan apapun selain mengawasi Luo Zun. Konyol sekali, Luo Zun melayang di udara dengan ekspresi jelek. Keluarga Yin akan dihancurkan kecuali seorang pesilat di tahapan alam dewa kekosongan ikut campur langsung atau keluarga Luo ikut keluar membantu. Namun Zhao Feng memiliki aliran suci 10.000 yang dekat dengan kekuatan 3 bintang di belakangnya. Yang lainnya tidak akan berani ikut campur dengan mudah. Yang membuat Luo Zun paling khawatir adalah dia masih tidak bisa melihat kekuatan Zhao Feng bahkan setelah keluarga Zhao mengambil alih kastil keluarga Yin. Dia bahkan tidak bisa melihat kekuatan kucing kecil. Keluarga Zhao mulai mengumpulkan rampasan perang dari dalam kastil keluarga Yin dan Zhao Feng masih bisa memilih barang-barangnya terlebih dahulu. Tidak ada harta karun berbasis jiwa Dao yang cukup berguna, tapi ada cukup barang-barang berelemen air dan untuk penguatan tubuh. Zhao Feng mengatur rampasan perangnya. Untuk memerintah daerah Yunling, keluarga Zhao harus mengambil sebagian besar sumber daya keluarga Yin, jadi Zhao Feng tidak bisa mengambil banyak. Untuk memulihkan jiwa Zhao Feng dengan cepat, ia membutuhkan barang-barang berbasis jiwa Sol Dao di tahapan alam dewa kekosongan. Tetapi barang seperti itu sangat langka bahkan di dalam kelompok kekuatan dengan 2 atau 3 bintang. Luo Zun, aku sarankan keluarga Luo untuk berhenti. Jika tidak, mereka mungkin akan menjadi seperti keluarga Yin yang berikutnya. Sebuah suara samar melesat di awan dan Luo Zun yang baru saja hendak pergi pun terdiam membeku. Ini adalah ancaman dari Zhao Feng. Ekspresi syok muncul di wajah Luo Zun saat dia baru saja akan pergi. Ancaman Zhao Feng terdengar langsung di kepalanya dan dia tidak merasakan apa-apa sebelumnya. Untuk bisa melakukan hal seperti itu, kekuatan jiwa orang lain harus lebih tinggi daripada miliknya. Berandalan di tingkat penguasa sejati, apakah kau benar-benar berpikir bantuan dari satu raja alam dewa kekosongan akan dapat mengancam keluarga Luo? Luo Zun menekan rasa syok di hatinya dan ekspresinya menjadi gelap. Indera ilahinya melesat di udara dan mendarat di sebelah telinga Zhao Feng, tetapi tidak dapat menembus ke dalam jiwanya. Kejadian itu mengejutkannya, dia tidak bisa mendeteksi atau bahkan menyentuh kekuatan jiwa Zhao Feng. Zhao Feng seperti laut mati. Meskipun Luo Zun kuat, dia juga berhati-hati dan waspada. Zhao Feng dan kucing kecil sama-sama memiliki kekuatan yang tidak bisa dilihatnya dan ini membuatnya waspada. Selain itu,
saat ini keluarga Luo tidak bisa menyerang keluarga Zhao secara langsung. Kalau begitu mari kita lihat saja nanti. Zhao Feng menutup matanya dan tetap tidak bergerak. Huff, bocah di dasar sumur, keluarga Zhao Yunling yang sangat kecil tidak ada apa-apanya di wilayah penguasa dinasti Gan yang agung. Keluargamu bahkan bukan kelompok kekuatan yang utama. Aliran suci 10.000 mungkin memiliki tempat di puncak kekuatan penguasa dinasti, tapi saat ini. Ekspresi dingin muncul di wajah Luo Zun dan nadanya mengandung superioritas. Luo Zun menggunakan gayanya untuk mengancam balik Zhao Feng. Di dalam penguasa dinasti Gan yang agung, keluarga Zhao dan bahkan keluarga Luo bukanlah apa-apa. Bahkan aliran suci 10.000 yang lemah pun hanya memiliki sedikit kekuatan kecil yang tersisa. Di sisi lain, Luo Zun telah membentuk hubungan yang baik dengan Pangeran ke-8 dan para kekaisaran adalah para penguasanya. Luo Zun ini, Zhao Feng terkejut. Luo Zun bukan hanya berbakat, dia bahkan menemukan sesuatu untuk diandalkan di dunia yang berbahayain. Kekaisaran telah melihat bakat dan kemampuannya. Zhao Feng, kata-kata Luo Zun sangat percaya diri dan mendominasi, jika kau mundur sekarang, masih ada waktu. Jika tidak, keluarga Zhao hanya akan mampu bertahan maksimal hanya 1 tahun lagi. Kau mungkin dapat bertahan hidup dengan perlindungan dari aliran suci 10.000, tetapi kau akan mati penuh dengan kebencian. Mendengar ucapannya, Zhao Feng merasa aneh. Dialah yang mengancam Luo Zun, tetapi Luo Zun tiba-tiba mulai berbicara tentang penguasa dinasti dan menyuruh Zhao Feng untuk mundur, seolah-olah Luo Zun sudah menjadi pemenangnya. Zhao Feng duduk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia sudah memperingatkan Luo Zun. Tidak masalah bagi Zhao Feng apakah Luo Zun mau mendengarkannya atau tidak, tetapi sepertinya Luo Zun tidak berencana mendengarkannya. Di awan, ekspresi Luo Zun suram saat ia terbang ke arah wilayah keluarga Luo. Kemauan Zhao Feng melampaui harapannya. Dia mencoba untuk menghancurkan keinginan bertempur Zhao Feng dengan kata-katanya tadi, tapi Zhao Feng benar-benar tidak tergerak dan bahkan terlalu malas untuk membantahnya. Si berandalan itu sebenarnya mengandalkan apa? Luo Zun merasa sedikit dikalahkan. Dia telah meminta untuk menjadi orang yang akan menghadapi keluarga Zhao, tetapi dia gagal. Dia, pesilat jenius nomor 1 dari zona kepulauan besar Tianfeng telah dikalahkan oleh seorang pemuda berumur belasan tahun lebih muda darinya. Penghinaan ini membuatnya marah. Dalam hal usia, Zhao Feng baru berusia 14 atau 15 tahun, bahkan tidak sampai setengah dari usianya. Saudara Luo, suara terbang dan gelombang kekuatan luar biasa muncul di dekat keluarga Luo. Pangeran ke-8, ekspresi Luo Zun menjadi sedikit lebih baik saat menatap pria yang terlihat tenang dan elegan. Saudara Luo, bagaimana hasilnya? Apakah tidak berhasil? Pangeran ke-8 bisa mengatakan dari ekspresi Luo Zun kalau situasinya tidak baik. Keduanya berhubungan baik, jadi Luo Zun memberitahukan segalanya. Sepertinya Zhao Feng memang tidak sesederhana yang terlihat. Saudara Luo belum merasakan kekalahan seperti ini sejak pertempuran dengan Xin Wuheng. Mata Pangeran ke-8 mengerling saat dia bergumam. Sepertinya penghinaan yang dirasakan Luo Zun kali ini berada persis bawah kekalahan yang dia rasakan dari Xin Wuheng. Xin Wuheng, ketika Luo Zun menggumamkan namanya, kebencian dan keinginan bertempur muncul di matanya. Aku akan menghabisi bocah itu terlebih dahulu, lalu menantangnya lagi. Pangeran ke-8 tahu bahwa kekalahan setengah tahun yang lalu adalah penghinaan terbesar bagi Luo Zun. Aku sudah menganalisa bahwa Xin Wuheng sengaja tetap berada di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan karena dia tidak ingin menjadi seorang raja. Lagi pula, kekuatan keinginannya telah mencapai tingkat seorang kaisar, kata Pangeran ke-8. Dia merasa menyesal setiap kali menyebut nama Xin Wuheng. Pangeran ke-8 tidak berhasil merekrut jenius seperti itu, tetapi pesaing terkuatnya untuk posisi putra mahkota, Pangeran ke-4 telah berhasil melakukannya. Mengapa dia menekan level pelatihannya? Mungkinkah Luo Zun tiba-tiba memikirkan sesuatu? Itu benar, dimensi ilusi ilahi. Pangeran ke-8 tersenyum samar. Siapapun yang telah berada di alam dewa kekosongan harus menjalani risiko yang sangat besar untuk memasuki dimensi ilusi ilahi. Tetapi pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan memiliki setidaknya 70% peluang untuk berhasil masuk. Analisanya cukup logis. Untuk memastikan dia bisa memasuki dimensi ilusi ilahi dengan aman, Xin Wuheng sengaja tetap berada di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan. Wosh, wosh. Keduanya lalu terbang ke arah keluarga Luo. Pangeran ke-8, apakah kau sudah berbicara dengan saudara perempuanku? Bagaimana kabarnya? Luo Zun tersenyum. Pangeran ke-8 adalah status yang mulia. Jika adik perempuannya menikahi Pangeran ke-8,
itu akan sangat baik baginya dan seluruh keluarga Luo. Keluarga Luo akan bersedia bahkan jika Luo Sui hanya menjadi selirnya. Aku suka Nona Sui dan dia sempurna, tapi... Pangeran ke-8 tersenyum pahit. Apakah Sui tidak mau? Luo Zun memikirkan sebuah masalah. Pangeran ke-8, dirinya sendiri, dan keluarga Luo tidak pernah bertanya apa yang dipikirkan Luo Sui. Dari sudut pandang Luo Zun, itu adalah impian yang tak terhitung kali lipat selalu diimpikan oleh wanita dari keluarga biasa, sekalipun mereka hanya selir. Lagi pula Pangeran ke-8 telah berjanji untuk menjadikan Luo Sui sebagai istri utamanya. Di dalam kamar keluarga Luo, "Ayah, kakak, kapan aku setuju untuk membatalkan pernikahan? Apakah kau bahkan mempertimbangkan untuk menanyakan apa yang kupikirkan?" Seorang gadis muda berpakaian hijau menangis. Gadis itu memiliki kulit yang halus dan tampak seperti seorang dewi. Dia sempurna seperti bunga lotus setelah hujan. Menghadapi tangisan gadis belia itu, baik Luo Zun dan ayahnya saling berpandangan dan tetap diam. Keduanya sama-sama mencintai Luo Sui, tetapi tidak satu pun dari mereka yang pernah bertanya apa yang dipikirkan Luo Sui dan sekarang namanya ternoda oleh surat penolakan pertunangan dari Zhao Fen. Rasa bersalah muncul di hati mereka, tetapi segera memudar. Menjalin hubungan dengan Pangeran ke-8 dan Kekaisaran adalah sesuatu yang diinginkan oleh keluarga Luo dan Luo Zun. Keesokan harinya, Zhao Feng kembali ke kastil keluarga Zhao dan terus berlatih. Setelah menghancurkan keluarga Yin, Zhao Feng telah mengumpulkan beberapa sumber daya pelatihan berelemen air dan untuk penguatan tubuh. Semua barang itu dapat memungkinkannya untuk terus berlatih selama beberapa waktu. Pada saat ini, level pelatihannya telah mencapai tahap akhir dari tingkat penguasa sejati dan masih terus meningkat. Tetapi masih ada beberapa kekuatan yang diperlukan untuk menembus ke level 4 teknik tubuh petir suci kun emas. Melihat kondisi tersebut, Zhao Feng memasukkan lebih banyak energi ke dalam teknik petir angin 5 elemennya. Semakin tinggi teknik petir angin 5 elemen, semakin efisien pula penggunaan kekuatan petir angin untuk melatih kekuatan tubuhnya. Beberapa hari kemudian, level pelatihan Zhao Feng mendekati puncak tingkat penguasa sejati dan teknik petir angin 5 elemen mendekati puncak level keempat. Teknik tubuh petir suci kun emas mungkin dapat menembus ke level keempat setelah setengah bulan dan level pelatihanku mungkin akan pulih ke tahapan alam inti asal setelah 2 bulan, gumam Zhao Feng. Rencananya untuk berlatih kembali sangat terperinci. Ketika dia kembali ke tahapan alam dewa kekosongan, dasar kekuatannya akan jauh lebih kuat dari kehidupannya yang sebelumnya, yang akan meningkatkan kemungkinannya bisa menembus ke tahapan alam cahaya mistik di masa depan. Pada hari ini, proses pelatihan Zhao Feng terganggu. "Feng, keluarga Luo telah mengirim orang ke sini dan mereka ingin berbicara denganmu." Kakek Zhao bergegas memberitahukannya. Keluarga Luo, Zhao Feng bangkit dan berjalan keluar dari halaman. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng melihat perwakilan dari keluarga Luo di ruang keluarga Zhao. Total 3 orang datang dari keluarga Luo. Orang yang di tengah adalah seorang tetua di tahapan alam inti asal berwajah gemuk dan telinga yang besar. Dia berkata, "Zhao Fen, aku datang mewakili kepala keluarga untuk mengundangmu menghadiri pesta perjamuan keluarga Luo dan membahas soal pernikahan. Adapun soal surat penolakan pertunangan darimu, kepala keluarga bersedia untuk percaya bahwa itu dilakukan atas kemauan sesaat saja. Aku dengar bahwa kesan Nona Sui tentangmu bagus juga." Petik 2. Tetua berwajah gemuk itu terus berbicara sementara Zhao Feng dan anggota keluarga Zhao lainnya terkejut. Adapun soal pesta perjamuannya, Zhao Feng tidak tertarik dan tidak ingin datang dan mereka hanya mengundang Zhao Feng. "Feng, ini mungkin perangkap keluarga Luo," para petinggi keluarga Zhao khawatir. Kakek Zhao bahkan curiga bahwa mereka berencana untuk membunuh Zhao Feng. "Aku sudah menulis surat penolakan pertunangan, tidak ada lagi yang bisa dikatakan." Alis Zhao Feng berkerut, tetapi tetua berwajah gemuk itu terus berbicara karena berupaya untuk membujuk Zhao Feng. "Aku akan pergi sekarang." Zhao Feng terlalu malas untuk peduli tentang hal lainnya dan akan meninggalkan 3 perwakilan keluarga Luo tersebut. Ia ingin berlatih lagi. "Dasar berandalan, jangan sombong kau." Melihat sikap Zhao Feng, tetua berwajah gemuk akhirnya menjadi marah. "Keluarga Luo mengundangmu karena masih menghormatimu. Keluarga Zhao yang kecil ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan keluarga Luo. Ini seperti mencoba memecahkan batu dengan telur." Tetua berwajah gemuk bersumpah serapah dan memaki. Zhao Feng akhirnya mulai mengerti. Ini mungkin salah satu trik keluarga Luo. Jika mereka menyerang perwakilannya, keluarga Luo akan memiliki alasan yang sah untuk menyerang keluarga Zhao. Tiba-tiba,
Sebuah suara terbang muncul bersamaan dengan munculnya kekuatan keinginan di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan. Apakah Zhao Feng ada di sini? Seorang jenderal berbaju biru melayang di udara dan mengeluarkan keping perak yang berkilau. Weng, keping itu melebar hingga 100 meter dan dikelilingi oleh naga ungu yang terhubung dengan kekayaan dari penguasa dinasti. Keping bangsawan, jantung para petinggi keluarga Zhao serta tetua berwajah gemuk dari keluarga Luo bergetar. Salam, Tuan bangsawan, para petinggi keluarga Zhao, tetua berwajah gemuk, dan yang lainnya pun semuanya terlihat sangat hormat dan mereka yang memiliki level pelatihan rendah bahkan berlutut di lantai. Ya, itu aku, Zhao Feng berjalan tanpa ekspresi. Zhao Feng, istana bangsawan mengundangmu sebagai seorang tamu. Jenderal berbaju biru tersenyum ketika tatapannya mendarat pada Zhao Feng dan sedikit terlihat hormat. Istana bangsawan, mengundang Zhao Feng sebagai tamu. 3 perwakilan dari keluarga Luo bertindak seolah-olah mereka sedang tersedak. Pada saat ini, Zhao Feng mendapat undangan dari keluarga Luo dan istana bangsawan. Tetua berwajah gemuk dan teman-temannya terlihat memiliki ekspresi yang sangat campur aduk. Jenderal, aku ingin mengunjungi istana bangsawan tetapi teman-teman dari keluarga Luo ini memaksaku untuk menghadiri pesta perjamuan mereka. Zhao Feng mendesah dengan ekspresi tanpa dosa. Mendengar ucapannya, ekspresi ketiga perwakilan dari keluarga Luo berubah drastis dan mereka hampir mulai memaki dengan keras. Keluarga Luo apa? Ekspresi jenderal di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan berjubah biru menjadi jelek dan keping bangsawannya memancarkan kekuatan yang kuat. Dengan bantuan keping bangsawan, jenderal tersebut bisa melepaskan kekuatan dari seorang raja alam dewa kekosongan. Tidak, tidak. Jenderal, kau salah paham dengan kami. Tetua berwajah gemuk itu menjadi ketakutan. Bahkan jika dia punya 100 nyali sekalipun, dia tidak akan berani memperebutkan tamu istana bangsawan. Istana bangsawan adalah penguasa tertinggi zona kepulauan besar Tianfeng, yang sama dengan memerintah sebuah zona pulau besar yang biasa. Dalam hal status, bangsawan Nanfeng adalah adik kaisar, bahkan pangeran ke-8 harus memanggilnya Paman Nanfeng. Bahkan kelompok kekuatan 3 bintang pun tidak berani menyinggung orang seperti itu dengan mudah. Secara teori, keluarga Luo dan aliran suci 10.000 berada di wilayah bangsawan Nanfeng. Tuan muda Zhao, kau bisa datang ke keluarga Luo setelah selesai mengunjungi istana bangsawan, ujar tetua berwajah gemuk sambil tersenyum. Itu bagus. Jenderal berbaju biru tersenyum dan Zhao Feng pun pergi dengan jenderal tersebut. Apa yang terjadi? Mengapa Zhao Feng diundang oleh istana bangsawan? Kita perlu melaporkan ini kepada kepala keluarga dan tuan muda secepatnya. Sepertinya kita harus mengatur ulang rencana kita tentang bagaimana berurusan dengan keluarga Zhao. 3 perwakilan dari keluarga Luo mendesah dengan berat. Setelah Zhao Feng dan istana bangsawan menjalin hubungan, itu akan jauh lebih mengerikan daripada hubungannya dengan aliran suci 10.000. Bagaimanapun juga, istana bangsawan adalah penguasa tertinggi di seluruh zona kepulauan besar Tianfeng. Hanya dengan satu pikiran saja, bangsawan Nanfeng bisa memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Setengah hari kemudian, sebuah istana besar muncul di depan mata Zhao Feng. Mata spiritual Dewa Zhao Feng bisa merasakan warisan agung penguasa dinasti berkumpul di sini dari kejauhan. Jadi, ini istana bangsawan. Zhao Feng menghela nafasnya. Istana itu berisi taman, gunung, air terjun, danau. Segala sesuatu yang bisa dipikirkan orang ada di sana dan istana itu mirip dengan cara taman pesilat setengah dewa yang terlupakan dibangun. Daripada menyebutnya sebuah istana, mungkin lebih baik menganggapnya sebagai sebuah kerajaan kecil. Jenderal, bangsawan mana yang mengundangku ke sini? Zhao Feng akhirnya berbicara. Ini pertama kalinya dia berbicara sejak mereka pergi. Ekspresi pujian muncul di wajah sang jenderal. Kesabaran penjinak hewan buas berusia 15 tahun ini jauh melampaui yang lainnya seusianya. Kau akan segera tahu, bangsawan juga ada di istana. Jika kau beruntung, kau mungkin bisa melihatnya. Jenderal berbaju biru tersenyum tanpa menjawab secara langsung. Zhao Feng pun tidak bertanya apa-apa lagi. Dia sedikit tertarik pada peringkat kedudukan penguasa dinasti Gan yang agung. Sepengetahuannya, peringkat kedudukannya dibagi menjadi kaisar, bangsawan agung, bangsawan, pengawas distrik dan kepala distrik. Yang tertinggi adalah kaisar, pemimpin dari penguasa dinasti Gan yang agung. Selain kaisar, permaisuri agung dan permaisuri juga dianggap berada di level kaisar dan calon kaisar. Di bawah kaisar ada bangsawan agung. Posisi bangsawan agung sangat langka di wilayah penguasa dinasti Gan yang agung dan mereka mengendalikan sebuah provinsi.
Level pelatihan bangsawan agung biasanya berada di tahapan alam cahaya mistik dan beberapa orang bahkan merupakan senior dari kaisar. Di bawah bangsawan agung adalah bangsawan. Mereka biasanya memerintah sebuah zona pulau besar atau beberapa zona pulau kecil. Bangsawan Nanfeng adalah salah satu pesilat elit di antara para bangsawan. Beberapa orang berkata bahwa selain status kedudukannya, tidak ada artinya mendapatkan peringkat kedudukan tersebut. Jika mereka berpikir seperti itu, mereka sangat salah. Ini karena adanya warisan agung. Semakin tinggi peringkat kedudukan seseorang, semakin banyak warisan agung yang mereka terima dari penguasa dinasti. Contoh, Kaisar Suci Gan yang agung saat ini dapat menggunakan semua warisan agung milik penguasa dinasti. Bahkan seseorang dengan potensi bakat yang buruk pun akan dapat menerobos ke tahapan alam dewa kekosongan dengan mudah jika mereka menjadi Kaisar Suci Gan yang agung. Selain itu, kekuatan garis keturunan kekaisaran sangat kuat. Hampir setiap kaisar suci memiliki pelatihan di level Kaisar Alam Dewa Kekosongan atau penguasa suci alam cahaya mistik. Dari sini bisa terlihat kegunaan warisan agung penguasa dinasti. Siapapun di bawah level kaisar dapat menggunakan sejumlah warisan agung dari penguasa dinasti selama mereka bisa menduduki peringkatnya. Kekuatan warisan agung sangat luar biasa. Warisan agung bisa meningkatkan pelatihan seseorang dan aspek lainnya. Selama warisan agung seseorang cukup kuat, mereka bahkan bisa mengubah nasibnya. Oleh karena itu, banyak pesilat ahli dalam penguasa dinasti Gan yang agung ingin memperoleh kedudukan sebagai para bangsawannya. Itu artinya jika ada yang ingin membuat dinasti bangsawan di dalam wilayah penguasa dinasti Gan yang agung, mereka akan segera bisa dirasakan oleh penguasa dinasti Gan yang agung karena hal itu mempengaruhi warisan agungnya. Zhao Feng akhirnya mengerti. Dia hanya menyadari hal tersebut setelah menyatu dengan kekuatan langit dan bumi di sini. Alasan mengapa penguasa dinasti benua bunga biru dihancurkan dalam satu malam adalah karena hal tersebut. Selama penguasa dinasti Gan yang agung merasakan bahwa ada dinasti penguasa lainnya sedang dibangun, mereka akan mengeluarkan misi dan membiarkan klan dan kelompok kekuatan dinasti menghabisinya. Tuan Zhao, tolong tunggu sebentar. Jenderal berbaju biru menuntun Zhao Feng ke sebuah gedung besar dan Zhao Feng hanya berdiri di sana dan melihat sekelilingnya. Jenderal berbaju biru segera keluar dengan senyuman, Tuan Putri mengundangmu masuk. Tuan Putri, Zhao Feng terdiam sejenak dan mulai mencari-cari dalam ingatannya. Namun dia tidak terlalu memikirkannya dan perlahan-lahan masuk ke halaman di depannya. Zhao Feng melihat seseorang saat dia masuk. Itu adalah seorang pria elegan yang mengenakan jubah bergambar naga. Itu kau. Zhao Feng dan pria yang elegan itu berkata pada saat yang bersamaan dan mereka terkejut saat melihat satu sama lain hadir di sana. Pangeran ke-8, Zhao Feng, keduanya berbicara bersamaan. Hehe, saudara Zhao, sepertinya kita ditakdirkan untuk saling bertemu. Ekspresi Pangeran ke-8 kembali normal saat dia tersenyum. Sebelum pergi, dia mendengar bahwa Tuan Putri telah mengundang seorang penjinak hewan buas, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan hal tersebut. Kalian berdua saling kenal, sebuah suara jernih terdengar dari dalam halaman. Pangeran ke-8 menggelengkan kepalanya sambil tersenyum saat dia berjalan dengan Zhao Feng menuju halaman tersebut. Aneh, bagaimana si Zhao Feng ini mengenal Pangeran ke-8? Pikir jenderal berbaju biru dengan ekspresi terkejut. Namun dia hanya membungkuk lalu beranjak pergi. Melewati kelopak bunga merah yang menutupi jalan, Zhao Feng dan Pangeran ke-8 segera mencapai sebuah bangunan di dalam halaman. Seorang gadis muda yang anggun berdiri di depan gedung. Dia mengenakan gaun yang menakjubkan dan meskipun masih sangat muda, dia sangat cantik. Sekilas, dia cocok dengan kriteria para tuan putri dari buku dan dongeng. Tuan Putri, Zhao Feng merasa bahwa gadis itu tampak akrab. Gadis muda ini sesuai dengan gambar gadis muda berbaju ungu yang berada di hutan Wuyu. Pada saat itu, target Zhao Feng adalah burung Yinming, jadi dia hanya sekilas melirik gadis muda dan teman-temannya kala itu. Dia tidak menyangka kalau dia adalah putri istana bangsawan. Pangeran ke-8 dan Tuan Putri ini pasti sepupu. Zhao Feng, itu memang kau. Kau penjinak hewan buas misterius yang kucari-cari, sang putri tersenyum dan berkata dengan bahagia. Keduanya berusia sekitar 15 tahun, jadi tidak ada kesenjangan generasi di antara mereka. Melihat bahwa Zhao Feng sedikit terkejut, Tuan Putri dengan cepat memperkenalkan dirinya, namaku Zhou Yuqing. Zhou Yuqing, Putri Yuqing. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan bersikap sangat santai. Yuqing, bagaimana kau bisa bertemu dengan Zhao Feng? Tanya Pangeran ke-8. Pada awalnya Pangeran ke-8 hendak pergi. Tapi dia berubah pikiran setelah melihat bahwa orang yang ingin ditemui Putri Yuqing adalah Zhao Feng.
Kami bertemu di hutan Wuyu. Zhou Yuqing sedikit bersemangat dan mengatakan kepadanya bagaimana dia melihat Zhao Feng dengan mudah menjinakkan burung Yinming. Mata Pangeran ke-8 mengerling ketika mendengarnya. Sepertinya Zhao Feng ini berspesialisasi dalam ilmu jiwa Dao. Mulut Pangeran ke-8 pun cemberut. Alasan dia tetap tinggal adalah untuk memahami Zhao Feng dengan lebih baik. Entah kenapa Pangeran ke-8 merasa bahwa Zhao Feng mirip dengan Xin Wuheng. Xin Wuheng adalah seorang pesilat jenius yang telah bangkit dalam dinasti penguasa dalam beberapa tahun terakhir. Dia berada di peringkat ke-39 pada peringkat pesilat jenius Kekaisaran Gan yang agung dengan level pelatihannya yang hanya berada di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan. 500 pesilat jenius terbaik datang dari seluruh wilayah penguasa dinasti Gan yang agung, namun peringkat 100 terbaik berasal dari Kekaisaran, 8 keluarga besar, atau kelompok kekuatan atau aliran 3 atau 4 bintang. Namun, Xin Wuheng tidak berasal dari klan, aliran ataupun keluarga manapun dan berhasil menduduki peringkat 30-an. Level pelatihannya adalah yang terendah di antara para pesilat di peringkat 200 terbaik. Putri Yuqing, kau tidak mengundangku ke sini hanya untuk melihatku, kan? Zhao Feng bertanya. Mendengar pertanyaannya, wajah Putri Yuqing menjadi sedikit merah, tetapi dengan cepat memudar. Dia tidak bisa melupakan gambaran sosok pemuda misterius berambut ungu yang menjinakkan burung Yinming. Pemuda itu memiliki rambut ungu yang indah dan wajah yang tampan. Dia mengeluarkan aura dingin dan muncul di benaknya sesekali. Sebagai gadis muda berusia sekitar 15 tahun, dia menyukai sosok pahlawan, terutama mereka yang seusia dengannya yang juga misterius dan tampan. Dalam tubuh baru ini, Zhao Feng memiliki wajah yang lebih tampan yang menarik bagi para wanita. Zhao Feng, aku mengundangmu ke sini untuk membantuku dengan sesuatu hal. Putri Yuqing menjadi tenang dan kembali ke sosok dirinya yang mulia dan anggun. Oh, Pangeran ke-8 tertarik. Jika istana bangsawan tidak dapat menyelesaikannya, maka hal itu pasti bukan sesuatu yang sederhana lagi. Dia juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk memahami kemampuan Zhao Feng dengan lebih baik. Lihatlah, Putri Yuqing bersikap misterius dan mengeluarkan sebuah botol transparan. Seekor ulat sutra kecil seukuran ibu jari dapat terlihat dan entah bagaimana ulat itu memiliki sepasang sayap. Ulat sutra kecil itu seperti sebuah karya seni. Bentuknya gemuk, tetapi tertidur dan auranya lemah. Meskipun ada botol unik lainnya, ulat sutra kecil itu masih mengeluarkan aura kuno. Meo meo, kucing kecil melompat dan berdiri di bahu Zhao Feng saat matanya mulai berputar-putar. Kupu-kupu suci ulat sutra awan. Pangeran ke-8 hanya bisa berseru dengan terkejut ketika melihat ulat sutra tersebut. Yuqing, apakah ini serangga legendaris dari 10.000 ras kuno koleksi ayahmu? Yuqing, apakah ini serangga legendaris dari 10.000 ras kuno koleksi ayahmu? Tanya Pangeran ke-8 dengan ekspresi terkejut. Kekuatan garis keturunan 10.000 ras kuno sangat langka bahkan di zona benua dan ini adalah serangga berharga dari 10.000 ras kuno. Zhao Feng telah membaca buku peringkat 10.000 peringkat kuno di Taman Pesilat Setengah Dewa. Kekuatan garis keturunan dari 10.000 ras kuno tersebar di seluruh dunia setelah benua kuno hancur dan hampir semua garis keturunan 10.000 ras kuno telah punah. Garis keturunan serangga 10.000 ras kuno biasanya jauh lebih murni daripada manusia. Mata Zhao Feng mengerling saat dia memeriksa kupu-kupu suci ulat sutra awan. Kupu-kupu suci ulat sutra awan adalah ras asli dari 10.000 ras kuno. Meskipun rasnya hanya berada di peringkat 700, kekuatan garis keturunannya lebih kuat daripada garis keturunan ras sisik es mistik Zhao Feng yang sebelumnya dengan level pelatihan yang sama. Meskipun peringkat itu penting, kemurnian dan kuantitasnya bahkan lebih penting lagi. Misalnya, jika kekuatan garis keturunan ras spiritual milik Zhao Yufei terbangun setengahnya saja, itu akan menyebabkan warna langit dan bumi berubah dan akan menekan semua ras lainnya. Jika ras kuno di peringkat pertama muncul dengan tubuh dewa setannya, dimensi ruang itu sendiri tidak akan bisa menahannya. Kupu-kupu suci ulat sutra awan adalah salah satu dari 4 ras paling indah dari 10.000 ras kuno. Kemampuannya juga sangat unik. Ia dapat berubah menjadi 3 bentuk yang berbeda, ulat sutra, capung, dan kupu-kupu. Ini adalah 3 bentuk kehidupan yang langka. Pangeran ke-8 memandang kupu-kupu suci ulat sutra awan itu seolah-olah sedang melihat sebuah karya seni. Makhluk ini menarik bahkan baginya, tetapi ada tanda penyesalan di wajahnya. Kupu-kupu suci ulat sutra awan sedang tidur nyenyak karena alasan yang tidak diketahui. Zhao Feng melihatnya. Dapat dikatakan bahwa aura kehidupan dari kupu-kupu suci ulat sutra awan itu sangat lemah dan kadang-kadang bahkan berhenti total. Zhao Feng,
Kupu-kupu suci ulat sutra awan telah tidur selama bertahun-tahun. Rasanya bentuk serangga itu tetap seperti ini sejak aku lahir. Aku tidak pernah mendengar ada penjinak hewan buas yang bisa membangkitkannya. Mata Putri Yuking bersinar dengan harapan. Gambaran kemampuan Zhao Feng di hutan Wuyu telah memasuki hatinya. Zhao Feng langsung mengerti. Yuking, ini adalah serangga langka milik ayahmu. Bagaimana kau bisa membiarkan sembarang penjinak hewan buas bermain-main dengannya? Bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi? Ekspresi Pangeran ke-8 berubah drastis. Bahkan penjinak hewan buas tua dan berpengalaman saja tidak dapat membangkitkan kupu-kupu suci ulat sutra awan, apalagi Zhao Feng yang masih sangat muda. Bahkan jika serangga itu sedang tertidur, nilai dari kupu-kupu suci ulat sutra awan tetap tidak dapat diukur. Bahkan Kaisar Alam Dewa Kekosongan dan penguasa suci alam cahaya mistik pun tertarik untuk memilikinya. Aku merasa dia berbeda dari penjinak hewan buas lainnya, jadi aku menyelundupkan keluar kupu-kupu suci ulat sutra awan milik ayah. Aku hanya ingin membantu meningkatkan kekuatan ayah. Air mata mulai menggenang di mata Putri Yuking. Ekspresi simpatik yang ada di wajahnya membuat Pangeran ke-8 tidak bisa menyalahkannya. Selain itu, dia juga ingin melihat betapa berbakatnya Zhao Feng dan dia tentu saja bersedia melihat Zhao Feng membuat kesalahan dan memicu kemarahan bangsawan Nanfeng. Jika Zhao Feng sampai menyinggung bangsawan Nanfeng, bahkan aliran suci 10.000 pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Zhao Feng, apakah kau pikir kupu-kupu suci ulat sutra awan masih bisa diselamatkan? Ekspresi wajah Putri Yuking terlihat menyedihkan. Zhao Feng bisa merasakan kepercayaan di matanya, tapi dia tidak tahu mengapa Tuan Putri itu begitu percaya padanya. Melihatnya seperti itu, Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan mulai memeriksa kupu-kupu suci ulat sutra awan. Meo-meo, kucing kecil juga muncul dan mengitari serangga tersebut, seolah-olah mencoba memberi sinyal sesuatu. Selama proses itu, mata kiri Zhao Feng tertutup kabut ilusi ungu yang menerawang saat dia melihat botol kaca yang berisi kupu-kupu suci ulat sutra awan itu dengan cermat. Kupu-kupu suci ulat sutra awan ini seharusnya telah mengalami semacam pertempuran dan terluka karenanya. Zhao Feng berkata dengan tenang. Mendengar itu, mata Putri Yuking berseri-seri, benar sekali. Pangeran ke-8 menatap Zhao Feng dengan ekspresi aneh. Analisa Zhao Feng benar, dan dia yakin bahwa sebelumnya Zhao Feng tidak tahu tentang kupu-kupu suci ulat sutra awan. Serangga ini tidak hanya kehilangan esensinya, kesadarannya juga dalam bahaya. Yang lebih mengerikan lagi adalah ia telah memasang mekanisme pertahanannya dan menolak bantuan dari luar. Zhao Feng terus menganalisanya. Melalui mata spiritual dewanya, dia bisa dengan sempurna melihat situasi di dalam tubuh kupu-kupu suci ulat sutra awan. Bahkan Kaisar Alam Dewa Kekosongan dan pesilat di tahapan alam cahaya mistik tidak memiliki kekuatan untuk melihat dengan keakuratan seperti itu. Analisanya hampir sama dengan penjinak hewan buas dari Provinsi Tianliang. Putri Yuking terkejut. Tampaknya keterampilan menjinakkan hewan buas Zhao Feng tidak lebih lemah dari para master tetua. Dulu, seorang master tetua penjinak hewan buas telah menghabiskan waktu yang sama untuk membuat analisa yang mirip dengan Zhao Feng. Zhao Feng ini, ekspresi Pangeran ke-8 membeku. Tampaknya Zhao Feng benar-benar berbakat. Putri Yuking dipenuhi dengan kekaguman dan harapan. Apakah ada penjinak hewan buas yang masih muda, tampan, dan berbakat di tempat lain di seluruh wilayah penguasa dinasti? Pada saat ini, Putri Yuking hanya bisa merencanakan bahwa bahkan jika Zhao Feng tidak bisa membangunkan serangga itu, dia harus membantu ayahnya untuk merekrut orang jenius ini. Zhao Feng, apakah kau memiliki cara untuk membangunkannya? Wajah Putri Yuking merah seperti apel. Aku hanya memiliki peluang 50%. Zhao Feng tersenyum tipis. Sebenarnya dia tidak terlalu peduli, tapi rahasia kuno serta kepolosan Putri Yuking menggerakkan hatinya. 50%. Alis Pangeran ke-8 berkedut dan mulut Putri Yuking sedikit terbuka. Sang Pangeran merasa curiga sedangkan Tuan Putri merasa tidak percaya. 50%. Sudah tak terhitung jumlahnya penjinak hewan buas yang telah memasuki istana bangsawan. Namun tidak ada seorang pun yang pernah mengatakan bahwa mereka memiliki peluang 50%. Bahkan separuhnya dari para penjinak hewan buas itu tidak satu pun yang mengatakan peluang 20%. Bahkan 10% pun dianggap perkiraan tinggi di antara perkiraan-perkiraan mereka. 50% adalah jumlah yang mengejutkan. Jika aku bisa membangunkannya, aku membutuhkan beberapa sumber daya dan juga hadiah, kata Zhao Feng. Itu artinya dia tidak akan melakukannya secara gratis. Tentu saja, jika kau berhasil membangunkannya, ayahku akan memuaskan semua keinginanmu, Putri Yuking menganggukkan kepalanya. Aku hanya akan melakukan analisa awal untuk saat ini. Jika ada harapan untuk membangunkannya,
aku akan kembali dan mempersiapkan diri, kata Zhao Feng. Setelah dia mengatakan itu, dia lalu menutup matanya dan menggabungkan pikirannya ke dalam pusaran air biru di tengah dimensi mata kirinya. Wosh! Detik berikutnya, Zhao Feng memasuki sebuah tanah kuno. Kekuatan alam mimpi kuno membuat tubuh Zhao Feng berat dan wajahnya menjadi sedikit merah. Dengan kekuatan tubuh fisik Zhao Feng saat ini, ia mampu bertahan di alam mimpi kuno untuk setidaknya beberapa tarikan napas. Energi kehidupan dan kekuatan jiwanya lebih dari cukup untuk mencapai sebanyak itu. Sua, Zhao Feng menarik napas dalam-dalam, lalu langsung keluar dari alam mimpi kuno. Dia kemudian segera menghembuskan napasnya ke arah kupu-kupu suci ulat sutra awan. Aura itu sangat tersembunyi dan dia telah menyatukan beberapa aura dari mata spiritual dewanya juga. Dalam sekejap mata, kekuatan garis keturunan dari Pangeran ke-8 dan Putri Yuking merasa ditekan. Ekspresi terkejut muncul di wajah Pangeran ke-8. Keduanya menyaksikan dengan terkejut ketika Zhao Feng menghembuskan napasnya ke arah kupu-kupu suci ulat sutra awan. Mungkinkah, nafas ilahi dari Zhao Feng ini bisa menyelamatkan kupu-kupu suci ulat sutra awan? Adegan berikutnya yang tidak bisa dipercaya pun terjadi. Sayap setengah transparan dari kupu-kupu suci ulat sutra awan sedikit mengepak. Dia bergerak. Putri Yuking dan Pangeran ke-8 menatap kupu-kupu tersebut. Jika mereka tidak memperhatikannya dengan seksama, mereka akan mengira itu hanya ilusi. Tapi kupu-kupu suci ulat sutra awan barusan memang sedikit bergerak. Sesuai dugaannya, kekuatan garis keturunan mata spiritual dewa bahkan dapat mengejutkan 10.000 ras kuno. Selain itu, aura alam mimpi kuno sangat dekat dengan 10.000 ras kuno, sehingga dapat dengan mudah diserap. Zhao Feng diam-diam menganggukkan kepalanya. Kucing kecil yang menyarankan untuk melakukan hal tersebut. Kucing kecil tampaknya memahami setiap jenis binatang dan juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan mereka. Zhao Feng, kau luar biasa. Kupu-kupu suci ulat sutra awan benar-benar bergerak. Putri Yuking sangat gembira sementara Pangeran ke-8 sedikit tercengang. Pada saat ini, Zhao Feng seperti monster di matanya. Pemuda itu bahkan membuat Luo Zun, seorang pesilat jenius di peringkat kekaisaran, merasa dikalahkan. Sekarang, hanya satu hembusan nafasnya saja sudah bisa membuat kupu-kupu suci ulat sutra awan bergerak. Bakat seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Baiklah, sekarang setelah memastikan bahwa aku bisa membangunkan kupu-kupu suci ulat sutra awan, aku harus pulang dulu dan bersiap-siap selama sebulan, kata Zhao Feng. Ia menolak undangan Putri Yuking untuk tinggal di istana dan meninggalkan daftar barang-barang yang dibutuhkan. Beberapa bahan dibutuhkan untuk membangkitkan kupu-kupu suci ulat sutra awan sementara yang lainnya untuk penggunaan pribadinya. Tidak lama setelah Zhao Feng pergi, di depan sebuah danau di istana bangsawan. Aura dari 10.000 ras kuno. Tunggu, itu adalah aura kupu-kupu suci ulat sutra awan. Ekspresi seorang laki-laki berjubah emas berubah. Laki-laki berjubah emas pun menghilang. Dia memancarkan kekuatan kekaisaran yang tidak biasa bercampur dengan warisan agung penguasa dinasti. Di saat yang sama, ayah, paman ke-13. Putri Yuking dan Pangeran ke-8 terlihat sangat patuh ketika melihat laki-laki dan mereka berdua pun membungkuk hormat. Pendatang baru adalah bangsawan Nanfeng, penguasa zona kepulauan besar Tianfeng. Yuking, kau mengambil kupu-kupu suci ulat sutra yang sedang dipulihkan di gedung sumber kehidupan. Ekspresi bangsawan Nanfeng sedikit jelek ketika melihat botol kaca di tangan Putri Yuking. Ayah, barusan ada penjinak hewan buas yang membuat kupu-kupu suci ulat sutra awan. Putri Yuking dengan cepat mencoba menjelaskan, tetapi kekuatan kekaisaran laki-laki berjubah emas itu langsung mengambil kupu-kupu suci ulat sutra awan di tengah penjelasannya. Bangsawan Nanfeng mengamati botol tersebut dengan indera ilahinya dan langsung menunjukkan ekspresi aneh. Tidak mungkin. Mengapa tanda-tanda kehidupan di dalam kupu-kupu suci ulat sutra awan menjadi lebih kuat? Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita cita-citakan. Wassalamualaikum.